Selamat pagi Ibu Bapak, saudara-saudara yang terkasih. Marilah kita mempersiapkan hati sebelum dengar firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan bagi kita hari ini Rabu 11 Juni 2025 diambil dari kitab Mazmur pasal 51 ayat 5. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Saudara-saudara yang terkasih, apa yang biasa orang lakukan ketika dia diinterogasi setelah didapati dirinya bersalah? Karakter yang pertama adalah orang-orang yang mengelak, sehingga dia mengarang cerita kesana kemari, alasan-alasan supaya memperlihatkan bahwa dia nggak bersalah. Lalu kemudian setelah diancam dengan hukuman yang lebih berat atau disetrum dulu begitu ya, baru dia mau jujur. Lalu karakter orang yang kedua kemungkinan besar adalah mereka yang mau jujur menyatakan bahwa mereka memperbuat itu, melakukannya karena luapan kesalahan dan kekesalan dia. Dan oleh karena itu dia mengucapkannya saja dengan dingin. Nah, karakter seperti ini biasanya kita lihat di film-film thriller atau film-film tentang pembunuhan ya. Lalu kemudian karakter yang ketiga adalah mereka yang mau jujur mengaku bersalah, sadar dan menyesal atas perbuatannya, lalu kemudian memohon pengampunan. Dari yang ketiga ini mana yang lebih baik? Tentu jawabannya adalah yang ketiga. Secara moral mereka yang paling baik posisinya, karena mereka menunjukkan ciri-ciri yang kooperatif, masih bisa diperbaiki, ditegur akan kesalahannya, dan kemudian masih bisa bertobat. Ibu Bapak yang terkasih, firman hari ini bercerita tentang Mazmur Daud, di mana di pasal 51 ini dia mohon ampun kepada Tuhan atas kesalahan dan dosanya. Konon katanya ada malapetaka besar yang menimpa hidup Daud di akhir hidupnya karena dua dosa Daud. Dosa yang pertama adalah tentu dia merancang rencana jahat kepada Uria, panglima perang yang diposisikan menjadi barisan terdepan sehingga kemudian dia bisa mengingini istrinya Batsheba. Lalu dosa yang kedua adalah kemudian terlalu banyak darah yang tumpah, terlalu banyak nyawa yang tertumpas karena perbuatan tangan Daud, karena dia juga adalah panglima perang. Sehingga malapetaka yang dia peroleh di akhir hidupnya adalah dia tidak bisa melihat bait Allah terbangun. Ibu bapak, saudara-saudara yang terkasih, atas hidup Daud yang tidak sempurna ini, atas hidup Daud yang juga punya catatan hitam di masa lalunya, tetap ada hal yang baik yang bisa kita pelajari dan petik. Daud di sini kemudian menunjukkan bahwa dia sadar akan dosa dan kesalahannya. Dia rindu agar Tuhan mencurahkan anugerah pengampunan bagi dia. Dia bermohon agar Tuhan menghapus dosanya, sehingga dia dibersihkan dari segala dosa, hidupnya dipulihkan dan dia diselamatkan. Marilah tirulah kejujuran dan keberanian Daud yang datang pada Tuhan dan ngomong apa adanya dan mengaku bersalah, malu atas kesalahan, pelanggaran dan dosa, menyesal dan kemudian memohon ampun. Niscaya Tuhan akan membuka tangannya, merangkul kita, menerima kita, dan menjadikan kita manusia yang baru. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu. Sebentar kami akan menjalani hari kami, kiranya Tuhan sertai dan jaga kami. Tuhan juga yang ingatkan kami atas kesalahan dan pelanggaran kami yang kami perbuat, agar kami mengaku bersalah dengan segala kerendahan hati di hadapan-Mu dan memohon ampun. Agar kiranya Engkau berkenan ya Tuhan,
memberi, mencurahkan anugerah pengampunan bagi kami segenap orang yang percaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam Kristus Yesus berangkatkanlah kami menuju hari yang baru. Amin.